Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai cara menghadapi fuja dalam organisasi, khususnya VOC. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ali Akbar dengan nomor NPM 0211193222 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ataya Alisha dengan NPM 0211193316. Perkenalkan, nama saya Siti Bella Salviana dengan NPM 02119329. Perkenalkan, nama saya Fadia Cahyati, NPM 0211119323. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila dengan nomor MPM 02119340 dari kelas 5J Manajemen. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita pembahasan materi. Apa itu PUSA? PUSA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah ini muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada tahun 1987 yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik keamanan yang berubah cepat di era 1990-an dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk. PUSA dapat didefinisikan atau mendefinisikan perilaku sebuah kelompok atau organisasi, bahkan individual sebuah organisasi dalam mengidentifikasikan kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Bahkan untuk sebagian besar organisasi kontemporer di macam-macam sektor, antara lain bisnis, militer, pendidikan, dan lainnya, PUSA merupakan kode praktis untuk kesiapan dan kesadaran dalam mengatasi sebuah perubahan dalam suatu organisasi. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih Ali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volatility, di mana Anda akan menghadapi situasi yang tidak menentu. Volatility juga bisa digambarkan, di mana situasi bisnis berjalan begitu cepat, berubah-ubah, dan sangat kompetitif. Contohnya pada buku Cheng terdapat teori mengenai unsur-unsur kecepatan, yaitu berpikir cepat, pengambilan keputusan yang cepat, dan kecepatan dalam bertindak. Ketika kita mengetahui pasti mengenai situasi yang berat, maka kita tahu bahwa situasi ini harus kita atasi. Kami dapat menunjukkan berbagai kejadian pada perusahaan VOC pada saat menghadapi situasi volatility ini, seperti yang pertama, adanya persaingan dengan kongsi dagang lain. Meski wilayah kekuasaan yang sangat luas, yakni mencakup jalur perdagangan dari Amsterdam, Hindia, Tanjung Harapan hingga Papua, VOC mempunyai persaingan dari bangsa Eropa lainnya, seperti Perancis dan Inggris yang memiliki kongsi dagang yang sama kuatnya. Oleh karena itu, salah satu penyebab faktor runtuhnya VOC adalah persaingan dengan CDI atau milik Perancis dan ACE milik Inggris. Faktor terjadinya perubahan yang pertama itu, penduduk Indonesia itu lebih suka berdagang kepada Inggris dan Perancis karena mereka menganggap Inggris dan Perancis itu lebih adil dibandingkan dengan Belanda, karena pada saat itu Belanda itu orangnya kasar, keras, dan serakah, dan juga mereka memaksa pribumi bekerja secara terus-menerus, membayar pajak, berpanen rempah-rempah, tapi upaya yang diberikan kepada pribumi ini tidak setimpal apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari ini, penduduk pribumi ingin memberontak Belanda bahwa pribumi ini tidak bisa dilakukan seperti ini secara terus-menerus. Selanjutnya ada perubahan sikap Belanda yang arogan, kasar, kejam, dan serakah, membuat pribumi tidak mau berdagang lagi kepada Belanda. Selanjutnya ada Inggris dan Perancis lebih bertoleransi kepada pribumi. Pribumi lebih suka berdagang kepada kedua negara tersebut karena mereka itu lebih toleran dibandingkan dengan Belanda yang tidak pernah toleransi kepada pribumi. Selanjutnya adanya organisasi perdagangan dari Perancis dan Inggris, sehingga VOC dibentuk untuk menaungi perdagangan bahasa Belanda karena si VOC itu
tidak mau kalah saing. Maka dari itu Belanda menciptakan sebuah organisasi perusahaan yang diberi nama sebagai VOC. Solusi manajemen perubahannya itu yang pertama itu Belanda harus melakukan dalam perubahan sikap kepada pribumi, karena permasalahannya di sini pribumi sudah mulai merasa tertekan kepada sikap Belanda. Oleh karena itu, Belanda harus bisa menarik hati kembali pribumi agar mau berdagang dan bekerja sama lagi dengan Belanda. Seperti Belanda harus bersikap sopan, ramah, baik, serta menjunjung toleransi kepada pribumi agar para pribumi dapat menerima Belanda kembali, dan Belanda juga pun mendapatkan keuntungan lagi dari perdagangan monopoli tersebut. Selanjutnya itu Belanda harus melakukan perubahan gaya kepemimpinan suportif. Pemimpin yang bersifat suportif ini dapat menguntungkan juga bawahannya. Jadi setiap kebutuhan pribumi dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Dengan gaya kepemimpinan ini mampu meningkatkan hubungan personal antara Belanda dan pribumi yang sebelumnya berseteru keras. Selanjutnya terdapat teori pada buku Change mengenai Belanda itu harus menubahkan gaya adaptasi. Pada budaya adaptasi ini, Belanda dituntut untuk melakukan sebuah tindakan terhadap perubahan lingkungan ke dalam perilaku baru, merespon segera untuk menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Selanjutnya, adanya teknologi Belanda yang belum memadai. Seiring berkembangnya zaman, saat itu teknologi Belanda masih dibilang belum cukup canggih dibandingkan teknologi Perancis dan Inggris yang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Contohnya seperti armada perang, senjata, dan lain-lain. Oleh karena itu membuat ketinggalan teknologi Belanda. Solusi untuk menghadapi perubahan tersebut itu yang pertama memperkuat atau mengupgrade teknologi sesuai perkembangan zaman. Yang kedua itu membuat pelatihan sumber daya manusia untuk memahami bagaimana menerapkan teknologi yang terbaik yang bisa dilakukan demi mengejar ketertinggalan dengan kompetitor bisnis yang lainnya. Maka kesimpulannya, jika menghadapi volatility tersebut harus melakukan strategi dengan membuat visi yang jelas, memandang jauh ke depan dan fokus apa yang menjadi tujuannya, dan juga mengasah kemampuan agar menjadi seorang yang fleksibel, yang mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uncertainty. Nah, uncertainty sendiri merupakan kejadian yang sulit dimengerti karena terlalu banyak noise informasi sehingga sulit memahami rangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan nih dengan VOC, uncertainty terjadi pada saat VOC ini tidak tahu dampaknya ketika ia belayar dan berdagang di wilayah Hindia Timur. Jadi pada tahun 1959, VOC pertama kali datang ke wilayah Hindia Timur dan mendarat di wilayah Banten. Awalnya VOC ini disambut baik oleh masyarakat Banten nih. Namun lama-kelamaan VOC malah menunjukkan sifat aslinya yang suka memaksa, arogan, egois, kejam, dan lain-lainnya, membuat masyarakat Banten ini risih dan sangat tertekan oleh sikap VOC pada saat itu. Akhirnya rakyat Banten ini berhasil nih mengusir VOC dari wilayahnya. Nah, habis dari wilayah Banten, VOC juga ke wilayah Jawa dan Bali. Nah, pada Jawa dan Bali juga sama nih, VOC juga diusir dan terjadinya penolakan juga rakyat Bali dan rakyat Jawa terhadap VOC. Nah, akhirnya VOC pulang kembali nih ke negaranya dengan membawa tangan kosong dan tanpa membawa rempah-rempah. Nah, faktor perubahan yang terjadinya sendiri, kenapa terjadinya perubahan di sini? Karena dengan adanya bangsa Belanda datang ke wilayah Hindia Timur membuat masyarakat melakukan pertahanan diri nih agar bangsa Belanda atau VOC tidak berlabuh di wilayah tersebut. Terus juga adanya perubahan karena adanya kurang persiapan dari pihak VOC seputar informasi-informasi terhadap wilayah yang akan didatangi oleh VOC tersebut. Nah,
Solusi dari manajemen perubahannya sendiri, VOC ini harus bersikap fleksibel dan visioner. Cara berpikir ini harus tertanam nih dalam organisasi VOC sehingga rencana dapat direvisi untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi gitu. VOC juga harus memahami adanya ketidakpastian dalam sebuah lingkungan gitu. Ya, seperti pada bangsa Belanda atau VOC yang datang ke wilayah Hindia Timur, pada saat itu mereka berlabuh di Banten. Namun karena adanya penolakan, mereka segera berpindah dan beradaptasi dengan permasalahan yang ada, sehingga akhirnya mereka bisa ke daratan untuk mengambil rempah-rempah. Nah, mereka juga seharusnya bangsa VOC atau Belanda ini terlebih dahulu melihat nih bagaimana kondisi daerah tersebut yang akan mereka duduki atau tempati gitu. Karena dengan melakukan persiapan dari mulai mental, fisik, peralatan perang, perilaku masyarakatnya ini, VOC ini nantinya akan lebih mengerti nih, oh masyarakat Indonesia ternyata kayak gini, sifatnya kayak gini, terus peralatan perangnya juga harus di-upgrade sesuai perkembangan zaman gitu, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Jika kita kaitkan dengan uncertainty lagi, yaitu masuk pada maraknya perdagangan gelap VOC pada saat itu. Dalam melakukan perdagangan monopolinya, VOC ini menerapkan peraturan yang sangat ketat dan penuh ancaman kepada rakyat di Indonesia, yaitu rakyat Indonesia tidak diperbolehkan menjual rempah-rempah kepada pihak asing atau kongsi dagang lainnya gitu. Namun perdagangan gelap ini terus terjadi dan dilakukan oleh pedagang di Indonesia atau Hindia Timur dengan pihak asing gitu. Peraturan yang dibuat oleh VOC sendiri itu malah sebaliknya nih, malah banyak terjadinya perdagangan gelap yang dilakukan oleh pejabat VOC itu sendiri, sehingga terjadinya penurunan kas VOC pada saat itu. Nah, faktor perubahan yang terjadi di sini bisa kita lihat ya, perubahan perdagangan itu terjadi karena luasnya wilayah yang dikuasai membuat masalah pengelolaan gitu, dan pengawasan juga semakin sulit dan kurangnya pengawasan juga dari pemerintah Belanda. Nah, perubahan yang kedua juga terjadi ketika kota Batavia ini semakin ramai dan dipadati oleh orang-orang Timur asing seperti Cina, Jepang yang diizinkan untuk tinggal di kota Batavia pada saat itu. Hal itu juga memicu perdagangan gelap dari pejabat VOC itu sendiri. Nah, solusi dari manajemen perubahan itu sendiri yaitu saat VOC melihat terjadinya penurunan kas pendapatan, VOC seharusnya cepat responsif dalam menanggapi perubahan tersebut. VOC harus responsif menganalisa penyebab apa sih yang menjadi penurunan pendapatan mereka pada saat itu gitu. VOC juga harus cepat dalam menanggapi permasalahannya. Contohnya kayak seperti mengubah gaya kepemimpinan yang tegas kepada anggota-anggotanya, serta memperkuat lagi nih pengawasan dari pemerintah Belanda itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang complexity, yaitu situasi dengan kerumitan. Biasanya dalam keadaan ini pemimpin tidak mempunyai waktu untuk merefleksikan kerumitan yang ada dan pada akhirnya bertindak terlalu cepat. Di sini saya akan menunjukkan berbagai kejadian pada perusahaan VOC pada saat menghadapi situasi dengan kerumitan. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan ke Jayakarta. VOC dalam pimpinan Jenderal J.P. Coen kembali ke Jayakarta untuk merebut kembali tambang penghasilannya. Dalam waktu singkat, 18 kapal perang pimpinan J.P. Coen dapat membumi hanguskan kota Jayakarta dan menggunakannya sebagai kota baru bergaya Belanda. Mereka memindahkan pusat perdagangan ke Jayakarta yang memiliki nilai lebih dalam letaknya yang strategis. Jayakarta berganti nama menjadi Batavia pada 30 Mei 1619. Dan melebihi fungsi sebagai tempat pangkalan kapal VOC dan menjadi pusat kekuasaan Belanda di Nusantara dan Asia. Beberapa faktor perubahan yang menyebabkan kompleksiti. Yang pertama, seorang pedagang Cina bernama Xiao Bingkong alias Banun diangkat menjadi kepala pertama yang bertanggung jawab mengatur seluruh barang dagangan yang masuk dan keluar Batavia.
Dengan adanya orang-orang Tionghoa, mereka mampu mengembangkan usaha perdagangan kopi dan bercocok tanam, dan berakibat pada persekongkolan yang berbahaya antara orang-orang Tionghoa dengan warga pribumi. Hal ini menjadikan VOC mengeluarkan ordinasi melarang orang Tionghoa masuk ke Batavia secara besar-besaran. Yang kedua, VOC juga mencampuri kebijakan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dengan kemudahan atas hak monopolinya. Secara licik, mereka mengadu domba antar kerajaan yang saling bertikai. Hal tersebut semakin memperkuat kedudukan mereka di bumi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintah VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Agar tidak menyebabkan kompleksiti, yang pertama yaitu mengembangkan pemimpin yang kolaboratif. Untuk menghadapi situasi yang kompleks, pemimpin sendiri akan menjadi tantangan, sehingga pemimpin akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Seharusnya pemimpin VOC ini juga perlu belajar dari anggotanya. Ini akan membantu VOC mengembangkan diri dan tim. Dengan adanya masalah-masalah sosial, seharusnya VOC meminta tolong kepada bawahannya untuk mencari tahu apa yang terjadi permasalahannya dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan yang kedua yaitu membuat regulasi mengenai kependudukan. Sebagai pusat pemerintahan VOC, seharusnya mereka tahu bahwa akan banyak sekali orang yang tinggal di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka pemerintah perlu membuat regulasi siapa saja yang bisa datang atau tinggal di Batavia agar permasalahan wilayah yang semakin padat bisa teratasi. Berikutnya kejadian yang kedua pada saat perusahaan VOC menghadapi situasi dengan kerumitan. Kebijakan VOC. Kebijakan VOC yang pertama yaitu Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban membayar pajak berupa hasil bumi. Selain itu, kebijakan ekonomi ini juga tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual hasil bumi ke pihak lainnya, selain kepada VOC. Yang kedua yaitu kebijakan kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang ditentukan VOC. Pembayaran pajak ini menggunakan hasil bumi dan di daerah yang tidak diduduki oleh VOC. Dan kebijakan VOC yang terakhir yaitu Pre-Anger Still Sale, yaitu tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Parahyangan pada tahun 1720. Rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC dan membuat VOC menjadi produsen kopi terpenting di dunia. Dari kebijakan ini kemudian juga lahirnya kultur stel sel atau tanah paksa pada tahun 1830 yang diberlakukan pada wilayah yang lebih luas dengan komoditas tanam yang lebih beragam. Berikut yang menyebabkan faktor terjadinya perubahan. Yang pertama, VOC yang awalnya menganggap pribumi itu bodoh, ternyata terjadinya perubahan sikap dari pribumi yang awalnya nurut dan patuh terhadap kebijakan VOC. Kini rakyat sudah mulai berani untuk melakukan perlawanan atas tindakan VOC yang dianggap pribumi. Ini sudah sangat kejam dan sangat amat merugikan dari segala sisi. Yang kedua, VOC tidak hanya menerapkan kebijakan tersebut di setiap wilayah yang dikuasai, tetapi juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan. Hal ini membuat peperangan tidak terelakkan, karena tidak semua kerajaan di Nusantara mau tunduk. Seperti Mataram, Gorontalo, Ternate, Tidore, dan Banten tercatat sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan yang terakhir, karena banyaknya perlawanan daerah lain yang harus diladeni oleh Belanda. Meski sebagian besar pertempuran ini dimenangkan oleh Belanda, tetapi biaya perang yang harus ditanggung VOC juga tidak sedikit. Besarnya biaya perang yang harus dikeluarkan pun membuat hutang yang dimiliki VOC semakin besar. Solusinya untuk kebijakan VOC agar
agar tidak menyebabkan kompleksiti. Yaitu seharusnya dalam menerapkan kebijakan, VOC juga harusnya memberikan risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Secara dalam kebijakan tersebut sangat merugikan pribumi dan sangat menguntungkan VOC. Dan VOC juga harus responsif terhadap perubahan yang terjadi saat itu. Seharusnya pihak VOC bernegosiasi dengan penduduk pribumi terkait permasalahan tersebut dan mendengarkan saran dan kritik dari rakyat pribumi untuk kebijakan tersebut agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang sangat dirugikan. Contohnya seperti membayar dan menaikkan upah pribumi yang sesuai dan adil agar pribumi pun bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan meminimalisir kasus-kasus kemiskinan dan kelaparan pada saat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafla. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan ambiguity. Ambiguity adalah situasi kemenduan atau suatu kegagalan dalam memahami pentingnya peristiwa sesuatu yang sangat membingungkan. Pemimpin tidak tahu apa penyebabnya dan mencari sebuah jalan keluar. Nah, di sini kami dapat menunjukkan berbagai kejadian pada VOC saat menghadapi situasi ini, seperti yang pertama ada melawan kerajaan-kerajaan yang ada di Hindia Timur untuk ekspansi wilayah. Nah, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan pentingnya para VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, terus ada di Tanjung Harapan, terus ada India, sampai ke Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Di sini juga ada faktor-faktor perubahannya. Yang pertama tuh terdapat persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat pengolahan semakin kompleks. Nah, semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Terus yang kedua ada kerajaan yang menyimpan dendam kepada VOC setelah ditaklukkan dan diadu domba. Di sini juga ada solusi manajemen perubahan. Jadi seharusnya VOC memiliki dewan pengawas atau controlling yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di wilayah-wilayah jajahannya. Terus jadi ketika ada suatu permasalahan yang dapat menimbulkan efek besar, bisa segera diatasi dengan cepat. Nah, kedua juga ada para pejabat VOC melakukan kegiatan korupsi. Nah, jadi para pejabat VOC melakukan korupsi karena faktor politis yang sekaligus faktor utama dari kongsi dagang Belanda tersebut dibubarkan, yaitu banyaknya pejabat VOC yang melakukan praktik korupsi. Nah, akibatnya beban utang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. Bahkan VOC menjadi sering diartikan Verhan Order korupsi, yang berarti tenggelam karena korupsi. Jadi VOC bangkrut pada masa pimpinan Gubernur Jenderal Van Overstraeten. Nah, jadi sini juga ada faktor penyebab perubahannya. Yang pertama tuh korupsi anggota VOC terjadi karena sistem upeti. Tindak korupsi juga terjadi karena para pejabat VOC ingin memperkaya diri. Jadi mereka tidak memikirkan keuntungan bersama lagi, tetapi hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Terus yang terakhir ada seharusnya Gubernur Jenderal Van Overstraeten melakukan pengawasan yang efektif kepada para anggota-anggotanya dan membuat suatu badan penegak hukum untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Baik, yang terakhir kesimpulan, pada awal kedatangan VOC sempat mengalami beberapa perlawanan, namun VOC sempat bisa menghadapi Kucha. VOC hanya 1 tahun berada di Hindia Timur pada awal kedatangannya, dan mereka kembali dengan melakukan beberapa persiapan dan perubahan. VOC melakukan beberapa perlawanan dengan kerajaan-kerajaan maupun negara lain, sehingga dapat menguasai wilayah-wilayah yang ada di Hindia Timur, dan membuat beberapa kebijakan yang menguntungkan VOC. Namun pada akhir kebangkrutan VOC tidak bisa menghadapi Kucha dengan baik karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi terlalu kompleks
baik dari internal maupun eksternal, sehingga pimpinan VOC tidak bisa melakukan adaptasi dengan situasi tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan atas materi untuk menghadapi FUCA, khususnya untuk VOC. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan ataupun salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.